Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Tutut Ermawati, guru bimbingan dan konseling dari SMP Negeri 3 Tirto Yudo 1 Atap. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini saya melaksanakan bimbingan individu. Mari kita saksikan bersama-sama videonya. Salam, silakan masuk. Misi, Bu. Silakan duduk, Mbak Messi. Ada apa, Mbak Messi? Jadi akhir-akhir ini saya ada masalah sedikit di keluarga saya, Bu. Saya mau konseling sama Bu Didi. Oh iya, sebelum kita konseling terlebih dahulu, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga acara yang akan kita laksanakan konseling nanti bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ada apa, Mbak Messi? Oh ya, bagaimana kabarnya hari ini, Mbak Messi? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oh, alhamdulillah. Mbak Messi tujuan kesini untuk apa? Jadi akhir-akhir ini saya merasa kayak di keluarga saya banyak masalah. Oh iya. Bulan lalu keluarga saya berpisah. Ya, sebelum kita melangkah lebih lanjut lagi, Mbak Messi tahu nggak konseling itu apa? Tidak, kurang tahu, Bu. Mbak Messi baru pertama kali ini ya datang ke konseling? Ya. Oh iya, konseling itu adalah merupakan suatu kegiatan tatap muka yang mempunyai asas keterbukaan dan kerahasiaan. Maksudnya di sini itu keterbukaan, Mbak Messi menceritakan keluh kesah masalah yang Mbak Messi alami selama ini. Kemudian yang kedua adalah kerahasiaan. Nah, kerahasiaan itu Bu Tutut selaku guru BK atau konselor harus bisa menyimpan rahasia yang Mbak Messi ceritakan. Ya, coba Mbak Messi ceritakan ada apa, Mbak Messi? Jadi ayah saya adalah anak kedua, anak perempuan kedua. Ayah saya kerja di luar negeri dan baru pulang beberapa bulan yang lalu. Ketika kayak awalnya pas ayah saya pulang itu semuanya baik-baik saja. Tapi kayak pas udah beberapa minggu, saya pas malam hari bangun, saya lihat ayah sama ibu saya bertengkar. Saya di situ nangis kayak apa ini yang terjadi, saya bingung. Habis itu pas esoknya saya tanya sama ibu saya, kata ibu saya nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Habis itu saya pergi ke sekolah, pulang sekolah saya dijemput sama kakak saya sama ibu saya. Di situ mereka kayak buru-buru banget sambil bilang, ayo masih cepat gitu kan. Saya bingung, saya tanya kenapa, soalnya kayak dari dulu tuh nggak pernah. Nggak pernah dijemput sama orang tua apalagi sama kakak kan. Itu dua-duanya ngejemput, jalan kaki, mereka lari ke sekolah sambil bilang ayo cepat pulang. Kakak saya tiba-tiba mendekat terus narik saya. Habis itu sampai rumah
sama ibu bilang sama saya suruh cepat-cepat ganti baju. Saya ganti baju, sesudahnya ganti baju saya dibawa ke suatu jalannya itu sepi. Di situ saya ngeliat ada satu orang laki-laki di atas sepeda. Di belakang sepedanya itu benar kosong, tapi di depannya itu ada kayak karung besar, nggak tahu isinya apa. Habis itu saya tanya, itu siapa bu? Ibu diam aja nggak jawab. Ketika tibanya di situ, saya disuruh naik ke atas sepeda. Saya nggak mau, sama ibu saya dipaksa. Habis itu saya dinaikin ke depan, di posisi depan, di atas karung itu, dan kakak saya sama ibu saya di belakang. Itu pas ketika sampai di pasar, saya tanya lagi, ini mau kemana? Kamu mau beli es krim nggak? Suka es krim nggak? Kata ibu gitu. Iya suka. Terus saya bilang lagi, mau kemana bu? Gimana es krimnya? Kok nggak beli-beli? Ya bentar habis ini gitu kata ibu. Habis itu udah jalannya agak jauh, mau ngelewatin pasarnya udah, sepedanya berhenti. Habis itu ada kayak motor truk di situ, sama ibu suruh naik ke motor truk itu. Aku bingung, nggak mau awalnya, tapi kata ibu habis ini kita beli bakso ya gitu kan. Terus ya kan karena saya masih kecil juga belum paham, saya mau aja. Terus benar pas ketika ada di suatu tempat di depan warung bakso, diberhentiin di situ, terus makan bakso. Habis makan bakso kita naik lagi. Aku tanya lagi, ini mau kemana bu? Ibu diam aja, nanti juga tahu katanya. Terus udah agak lama, beberapa jam itu kita berhenti di satu tempatnya itu luas banget, terus banyak kapal-kapal. Di situ saya udah mulai tahu mau kemana. Tapi saya diam aja karena saya sudah tahu itu mau kemana. Terus kakak saya pas ngeliat kakak saya kok diem aja gitu. Saya tanya sama kakak saya, kak kenapa dari tadi diem aja? Kenapa kok nggak ngelarang ibu? Kenapa nggak gini? Kakak diem aja, diem. Habis itu pas nunggu beberapa saat ada kapal, disuruh naik ke kapal itu. Aku nggak mau, sampai ditarik-tarik sama ibu aku. Aku bilang, terus saya di rumah gimana bu? Ayah sama siapa nanti nyariin? Kata ibu nggak apa-apa, ayah bisa sendiri. Ayah udah biasa di rumah sendiri. Enggak, nanti ayah nyariin. Aku bener-bener nggak mau sampai mau lompat dari kapal itu. Terus aku tanya sama kakak, kak kenapa diem aja? Ayo, kasihan ayah di rumah. Kakak cuma diem aja. Pas sampainya di kapal itu, kita akhirnya turun, terus pindah ke bis. Habis itu aku tanya, ini sampai di mana bu? Kita sampai di Bali. Kenapa di Bali nggak ke Jawa aja gitu kan? Soalnya di Jawa rumahnya nenek kakek kan, rumahnya orang tuanya ibu. Terus kata ibu, untuk sementara waktu kita di sini dulu ya. Ngapain? Ibu belum ada ongkos buat kesana. Di sini cari kerja dulu. Terus ya udah kayak pasar aja gitu. Udah kejadian kan? Iya. Tapi di situ Kak masih sedih aja. Masih mikirin ayah gimana nanti nyariin.
Terus masalah yang Mbak Messi alami apa Mbak Messi? Nggak ada, cuman 1 tahun di Bali, terus pindah ke Jawa, baru pindah ke Jawa, habis itu dapat beberapa bulan baru nenek kakek saya kelihatan kayak berubah aja sekarang. Pulang ke Jawa. Mbak Messi apa yang dialami Mbak Messi? Kayak saya ngerasa kurang percaya diri aja, tapi semuanya nggak tahu. Saya kayak sering aja gitu nangis sendiri di kamar. Kadang kalau pas malam-malam dari jendela gitu ada hujan, ngeliat hujan, saya jadi keinget lagi di Lombok. Padahal niatnya udah mau ngelupain, tapi setiap kali ngelupain itu kalau lihat ada hujan, bintang, itu pasti keinget. Nggak tahu kenapa. Mbak Messi nggak percaya dirinya karena apa? Setiap saya kayak pengen gitu jadi yang lebih baik, tapi ada aja yang bikin ngedown lagi. Misalnya ketika saya di rumah itu, dulu pas beberapa bulan kesini tuh baik-baik aja, tapi ke depan-depannya kok sikap nenek kakek saya kok kayak malah berubah. Apa-apa gini salah gitu kan. Terus kalau sama temen awalnya nggak apa-apa, tapi kalau ngelihat mereka itu kayak misalnya kakak adik, yang bersama gitu, Mbak Messi merasa apa? bukan minder enggak, tapi kayak iri aja gitu liatnya. Sedih, kayak inget kakak dulu tuh nggak pernah pisah kan sama kakak saya. Semenjak pisah tuh kayak gimana. Mbak Messi ya, Mbak Messi kira-kira yang membuat Mbak Messi merasa tidak percaya diri itu karena faktor dari diri Mbak Messi sendiri, ya kan? Karena Mbak Messi yang pertama, ibu dan ayahnya kan pisah. Mbak Messi sekarang tinggalnya dengan neneknya. Neneknya di rumah? Ya, Dengan neneknya saja ya di rumah. sama ada keponakan saya namanya Dela. Seandainya Ditinggal juga sih. Seandainya saat ini setelah Mbak Messi melakukan konseling, masalah Mbak Messi teratasi, bagaimana keadaannya Mbak Messi? Coba. Pasti lebih baik, Bu. Lebih baik lagi ya. Coba Mbak Messi bayangkan atau Mbak Messi ungkapkan hal-hal yang pernah Mbak Messi alami saat rasa kepercayaan Mbak Messi itu ada muncul saat bersama keluarga atau teman, seperti apa? Saya ngerasa percaya diri tuh ketika saya kumpul sama teman-teman saya yang memang bisa kayak ngertiin saya. Bener saya nggak curhat kepada mereka, tapi setidaknya dengan saya kumpul sama mereka itu bisa ngilangin sedikit rasa apa ya, marah saya, rasa sedih saya, keluhnya saya. Kemudian setelah Mbak Messi mengalami hal-hal bahagia dengan orang tua dan teman-temannya, apakah ada sesuatu hal yang selama ini Mbak Messi pendam, tidak bisa curhat kepada orang lain? Banyak. Seandainya ya nanti pulang dari sini Mbak Messi bangun tidur besoknya semua
masalah yang Mbak Messi hadapi itu terselesaikan, Mbak Messi bagaimana perasaannya? Bersyukur Bu. Bersyukur, alhamdulillah. Seandainya saat ini Bu Tutut membuat sebuah skala 0 sampai 10. Skala 0 itu sama sekali Mbak Messi tidak mempunyai rasa percaya diri. Skala 1 mempunyai sedikit rasa percaya diri. Terus sampai 10, nah itu baru mempunyai semangat rasa percaya diri. Itu Mbak Messi kira-kira ada di skala berapa sekarang? 6. Skala 6. Berarti alhamdulillah masih mempunyai rasa percaya diri ya Mbak Messi ya. Nah, kemudian di sini setelah melakukan konseling ini, apa yang Mbak Messi rasakan? Lebih lega. Lebih lega. Alhamdulillah ya Mbak Messi. Nah, semua manusia itu di dunia ini kan mempunyai masalah masing-masing. Kita sebagai manusia ciptaan Allah harus bisa menerima masalah yang sudah diberikan Allah kepada kita. Karena Allah tidak akan pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Mbak Messi itu orang kuat, orang hebat, ya. Berarti Mbak Messi diberi cobaan seperti ini, Mbak Messi itu benar-benar orang yang sangat kuat sehingga Mbak Messi bisa menghadapi cobaan. Nah, kemudian setelah Mbak Messi melakukan konseling hari ini, coba Mbak Messi tuliskan sini ya. 2 perilaku yang bisa meningkatkan rasa percaya dirinya Mbak Messi apa saja. Ya. Coba dituliskan di sini. Bisa Mbak Messi ya? Kemudian 2 lagi perilaku yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan rasa percaya dirinya Mbak Messi. Yang kedua, perilaku yang harus diperbaiki supaya Mbak Messi itu lebih percaya diri lagi. Yang terakhir, langkah nyata apa yang harus Mbak Messi lakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri? Ya, sudah. Ini adalah, saya bacakan ya Mbak Messi, perilaku yang Mbak Messi lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri. Yang pertama adalah selalu berpikir positif. Tadi sudah Bu Tutut sampaikan bahwa kita itu sebagai manusia harus selalu mempunyai sifat positif dan optimis. Supaya apa? Nanti kalau kita
mendapatkan masalah apapun, kita bisa melewatinya dan menghadapinya. Yang kedua, perilaku berikutnya adalah ikhlas dengan apa yang sudah terjadi. Berarti Mbak Messi harus menerima keadaan Mbak Messi yang sudah terjadi. Orang tua Mbak Messi sudah tidak ada lagi di samping Mbak Messi, sudah berpisah. Nah, berarti Mbak Messi harus ikhlas, ya kan? Ingat, masih ada guru, masih ada ibu, masih ada teman-teman di sekitar kita yang sayang sama Mbak Messi. Mbak Messi harus selalu ikhlas. Yang kedua adalah pertanyaannya tentang perilaku yang harus dirubah supaya Mbak Messi itu hidupnya lebih baik lagi. Yang harus dirubah yang pertama Mbak Messi tuliskan adalah tidak menutup diri. Berarti Mbak Messi harus terbuka apabila Mbak Messi punya masalah apapun dan dimanapun. Mbak Messi harus selalu terbuka dengan orang lain. Dicari orang yang tepat untuk curhat. Nah, seperti sekarang ini Mbak Messi punya Bu Tutut. Berarti Mbak Messi harus, kalau punya masalah harus apa Mbak Messi? Harus terbuka, harus curhat. Kalau punya masalah jangan dipendam di hatinya, ya. Yang kedua, selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan, ya. Kita harus mensyukuri apapun itu. Kejadian apapun, cobaan apapun, kita harus ikhlas menerimanya. Dan pertanyaan yang ketiga adalah nyata, ya, perilaku nyata yang harus Mbak Messi lakukan. Yang pertama, bergaul dengan orang-orang yang mempunyai sifat positif. Maksudnya di sini adalah Mbak Messi meskipun berasal dari keluarga yang broken home, bukan berarti anak yang berasal dari broken home itu anaknya nakal-nakal, enggak. Tergantung kepada diri kita sendiri. Maka dari itu perlakuan kita, kelakuan kita kepada orang lain itu kita harus bisa menghandle-nya. Kita nggak boleh ikut-ikutan. Ada orang menghina kita seandainya, ada orang yang mencaci kita, memaki kita, oh Messi ke orang tuanya begini. Nah, nggak apa-apa. Yang penting kita ikhlas, kita sabar menghadapi semua cobaan itu, ya kan? Terus bergaulah dengan orang-orang yang baik, karena berteman dengan orang yang baik itu salah satunya bisa mempengaruhi kita untuk berbuat baik juga. Yang kedua, perilaku nyata yang harus Mbak Messi lakukan yaitu yakin bahwa di setiap kebahagiaan atau kesulitan pasti ada jalan keluarnya, ya. Benar Mbak Messi, ya. Yakin bahwa setiap kebahagiaan atau kesulitan pasti di suatu saat nanti Mbak Messi akan mendapatkan kebahagiaan. Enggak terus Mbak Messi itu mengalami masalah. Semua manusia itu punya masalah. Jadi kita harus kuat, kita harus tegar. Ingat, masih ada Allah yang selalu bersama kita. Kita nggak boleh putus asa, kita nggak boleh putus semangat. Yakin dengan apa yang Mbak Messi lakukan. Yang pertama, Mbak Messi harus menjadi orang yang bisa berguna dulu bagi diri Mbak Messi sendiri. Contohnya, Mbak Messi harus belajar dengan giat supaya nilainya bagus. Nah, kemudian selalu mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Itu dimulai dari Mbak Messi sendiri. Jadi Mbak Messi harus yakin apapun yang terjadi Mbak Messi kuat, Mbak Messi itu orangnya hebat, ya. Jadi Mbak Messi ya, mulai saat ini Mbak Messi harus bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Mbak Messi nggak boleh minder bergaul dengan teman-temannya, nggak boleh merasa terkucilkan. Kita itu semuanya sama di mata Allah. Yang membedakan cuma amal perbuatan kita, ya. Jadi Mbak Messi kuat menghadapi semua cobaan ini. Bisa Mbak Messi? Insya Allah bisa. Bisa ya? Bisa. Yakin? Yakin. Nah, nanti kalau suatu saat ada masalah apalagi silahkan. Bu Tutut ada di sini untuk Mbak Messi, membantu Mbak Messi. Yang penting sekarang Mbak Messi harus yakin
bahwa Mbak Messi bisa melalui dan melewati semua cobaan yang sudah diberikan Allah. Berarti mulai besok ketemu dengan teman-temannya, kembali tersenyum. Karena senyum itu adalah sebagian dari ibadah. Nah, kita mau ibadah yang ringan itu adalah dengan senyum. Awali bangun pagi dengan bismillah, tersenyum, ya Allah, mudahkanlah semua urusan saya pada hari ini. Ya. Bangun pagi harus optimis, sholatnya dijaga supaya kita itu kuat menjadi orang-orang yang hebat. Tadi ya, untuk Mbak Messi sendiri, Mbak Messi harus rajin belajar. Terus kalau diajak teman-temannya, Mbak Messi, kalau temannya mengajak kebaikan harus ikut bergabung. Dan juga sebaliknya, kalau Mbak Messi ada teman yang mengajak kepada ketidakbaikan atau keburukan, Mbak Messi harus bisa menolaknya atau menghandle diri Mbak Messi sendiri supaya tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Mbak Messi, bagaimana setelah konseling hari ini? Lebih baik. Lebih baik? Beneran? Benar. Yakin ya? Subhanallah, ni'mal wakil. Masya Allah, terima kasih ya. Terima kasih Mbak Messi sudah mau konseling pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, konseling hari ini, bisa membawa manfaat bagi Mbak Messi di dunia wal akhirah ya. Tetap semangat Mbak Messi. Mbak Messi tunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekitar Mbak Messi bahwa Mbak Messi itu orangnya kuat, orangnya hebat, orangnya pinter ya. Bisa Mbak Messi ya? Yakin ya? Ya, terima kasih Mbak Messi untuk datang hari ini dan konseling dengan Bu Tutut. Semoga masalah yang Mbak Messi hadapi saat ini sedikit banyak bisa meringankan beban-beban atau masalah yang ada di dalam diri Mbak Messi. Ya, semangat. Kasih, Bu. Kasih. Ya. Jangan nangis. Sudah, nggak apa-apa. Tetap semangat ya. Oh ya. Hati-hati ya di jalan.